Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ratna Haswiranti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan yaitu versi 26. Sebelum menuju ke praktik, kita perlu mengumpulkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data. Data yang saya gunakan yaitu data primer. Data primer ini berjudul Analisis Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Oke, pada data ini memiliki variabel X1 yaitu kompetensi, lalu variabel X2 pengembangan karir, variabel Y yaitu kinerja pegawai. Nah, nanti data-data ini akan kita inputkan ke dalam aplikasi SPSS. Sebelumnya kita membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SPSS. Baiklah, kita pergi menuju ke tab variabel view. Nah, pada kolom ini kita ketikkan X1, lalu X2, lalu Y. Selanjutnya, untuk label ini merupakan nama dari variabel X1, X2, maupun Y. Nah, di sini variabel X1 yaitu kompetensi, variabel X2 pengembangan karir, variabel Y yaitu kinerja pegawai. Setelah itu pada measure untuk X1 dan X2 kita perlu ganti ke skill. Untuk Y tidak perlu. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di data view telah muncul kolom X1, X2, dan Y. Nanti di sini kita akan masukkan data dari Excel masuk ke SPSS. Nah, di sini kita akan membuka file data di Excel. Nah, data-data ini akan kita masukkan, namun tidak semua data kita masukkan, melainkan hanya jumlah dari data saja. Jumlah yang ini kita copy, kalau kita pastikan ke kolom X1 kita dengan kolom X2 dan Y. Kita copy, sini saya menggunakan data dengan 15 responden. Nah, baiklah, data sudah dimasukkan semua. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada 5 uji-uji yang akan dilakukan. Yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir ada uji linearitas. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita klik tab Analyze, setelah itu kita klik Regression, klik Linear. Nah, sini muncul kotak dialog yang mana kinerja pegawai kita pindahkan ke kolom dependent, lalu kompetensi dan pengembangan karir kita pindahkan ke independen. Selanjutnya kita klik tab statistik, muncul dialog baru, yaitu kita di sini akan checklist coloniality diagnosis dan Darwin Watson. Darwin Watson ini berguna untuk uji autokorelasi. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik plot. Nah, di plot ini untuk spreadsheet ini kita pindahkan ke kolom Y. Lalu untuk yang ini kita pindahkan ke kolom X.
Setelah itu, pada standardized residual plots, histogram, dan normal probability plots, kita checklist semua. Lalu kita klik continue. Setelah itu, pada tab save, muncul dialog baru. Pada residual, kita checklist unstandardized. Klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Nah, muncul output data yang sudah kita masukkan atau data yang sudah kita inputkan. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas kita dapat melihatnya melalui histogram, plus, dan kolmograf. Yang pertama, kita akan melihat histogram pada output data tersebut. Nah, di sini menunjukkan garis yang menggunung, yang artinya bahwa garis yang menggunung ini menunjukkan data tersebut berdistribusi normal. Lalu yang kedua, kita melihat plotnya, di mana titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Dalam artian, titik-titik ini tidak berada di jauh dari garis diagonalnya, sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melihat tabel kolmografnya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita kembali ke halaman utama. Setelah itu, kita pergi ke Analyze, Non-Parametric Test, lalu legasi dialog, One Sample KS. Setelah itu, untuk unstandardized ini, kita pindahkan ke kolom test variable list. Lalu klik OK. Nah, muncul tabel kolmograf. Nah, untuk mengetahui data tersebut distribusi normal atau tidak, kita melihat kolom signifikansinya atau garis signifikansinya, di mana apabila data atau signifikansinya itu lebih dari 0,05 atau 5%, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Nah, dalam data ini menunjukkan bahwa signifikansinya itu melebihi dari 0,05 dengan nilai sebesar ini 0,196, sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Ini merupakan tingkat signifikansinya. Selanjutnya, kita menuju ke uji yang kedua, yaitu uji multikolonialitas. Nah, untuk uji yang kedua ini, kita perlu melihat tabel koefisien A dan melihat, nah ini merupakan tabel koefisien A, dan kita perlu melihat baris dari tolerance dan VIF-nya atau variance inflation factor. Nah, data dikatakan tidak terjadi multikolonialitas apabila tingkat toleransinya itu lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Nah, dalam data ini tingkat toleransinya itu sebesar 0,212 yang menunjukkan lebih dari 0,1, dan untuk VIF ini menunjukkan 4,708 yang menunjukkan di bawah 10, sehingga data yang kita inputkan ini merupakan data yang tidak terjadi multikolonialitas. Untuk uji multikolonialitas sudah, selanjutnya kita menuju ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, kita dapat melihat scatter plot-nya. Dan di sini sudah ada tabel scatter plot atau chart dari scatter plot-nya. Nah, kita melihat titik-titik data ini menyebar baik di atas 0 sumbu Y maupun di bawah 0 sumbu Y. Seperti ini, titik-titik ini menyebar, yang artinya bahwa data tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.
Namun, dalam scatter plot ini masih dikatakan lemah sehingga kurang akurat. Oleh karena itu, agar kita mengetahui data tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas secara akurat, kita perlu melakukan uji Gleiser. Yang mana uji Gleiser langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita perlu kembali ke halaman utama. Di sini, untuk kolom res ini kita klik, setelah itu kita transform. Setelah itu, klik compute variable. Lalu pada target variable ini, kita ketikkan APS underscore res. Nah, pada numeric expression ini, kita klik all pada function group, lalu APS. Lalu kita klik tanda panah ke atas. Setelah itu, kita klik unstandardized ini, kita pindahkan ke numeric expression-nya. Pindahkan, yaitu jika sudah, kita klik OK. Balik ke halaman utama lagi. Setelah itu, setelah kita melakukan transform, kita melakukan analyze, lalu regression, ini linear. Nah, di sini kita perlu mengeluarkan kinerja pegawai Y dan digantikan oleh APSS masuk ke independen. Setelah itu pada statistik, mohon maaf, kita unchecklist coloniality diagnosis dan kita checklist covariance matrix. Setelah itu kita klik continue. Lalu pada step ini kita unchecklist unstandardized-nya. Setelah itu klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel baru atau output baru mengenai APS resmi. Untuk membaca atau interpretasinya, kita perlu melihat dari tabel koefisien A ini. Kita perlu membaca ini dan kita akan membaca pada kolom signifikansinya. Nah, data dikatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, yaitu data tersebut atau tingkat signifikansinya itu lebih dari 0,05 atau 5%, sehingga data tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini pada tabel koefisien A dan dengan dependent variabel APS menunjukkan tingkat signifikansinya itu lebih dari 0,05 di sini. Nah, ini lebih dari 0,5, di mana tingkat signifikan pada variabel kompetensi sebesar 0,308, sedangkan pengembangan karirnya juga lebih dari 0,05 sebesar 0,136. Sehingga data yang kita inputkan ini merupakan data yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Begitu. Untuk masalah heteroskedastisitas cukup. Lanjut kita ke uji selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi, kita perlu melihat tabel model summary. Nah, model tabel summary ini menunjukkan adanya kolom Darwin-Watson. Nah, ini. Nah, kolom Darwin-Watson ini akan kita interpretasikan. Di sini saya membuat catatan kecil bahwasanya apabila DU lebih kecil daripada D dan D lebih kecil daripada 4 dikurangi DU. Nah, di sini untuk DU-nya dengan variabel 2, dan saya sudah menyiapkan tabel Darwin-Watsonnya. Nah, di sini kita menggunakan dua variabel, lalu dan menggunakan 15 responden, maka DU yang digunakan ialah sebesar 1,5432. Kita copy. Dari sini, DU-nya sebesar 1,5432 dan D-nya itu yaitu hasil Darwin-Watsonnya ini.
yaitu 1,883. Dan 4 dikurangi dengan 1,5432 menghasilkan hasil sebesar 2,568. Nah, di sini menghasilkan perhitungan di mana DU lebih kecil daripada D dan D ini lebih kecil daripada 4 dikurangi DU. Sehingga data tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 0 diterima dan data tersebut tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Begitu untuk uji autokorelasinya. Selanjutnya kita menuju ke ujian terakhir, yaitu uji linearitas. Uji linearitas kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama kita klik analyze, yang kedua compare means, selanjutnya untuk kinerja pegawai kita pindah ke dependent list, kompetensi dan pengendalian kita pindahkan ke kolom independent list. Selanjutnya pada option kita klik. Nah, di sini kita perlu checklist test for linearity pada kolom statistik for first layer. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel baru mengenai uji linearitas. Nah, untuk yang pertama yaitu kita melihat ANOVA sebagai interpretasinya. Untuk yang pertama itu kita interpretasi dari variabel kompetensi. Nah, data dikatakan linear apabila data tersebut itu menunjukkan tingkat signifikansi pada deviation from linearity itu lebih dari 5% atau 0,5%. Nah, pada tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi itu sebesar 0,171 pada baris deviation from linearity, sehingga data ini memiliki hubungan linear, atau dalam kata lain kinerja pegawai, variabel kompetensi berhubungan dengan kinerja pegawai. Begitu. Selanjutnya untuk pengembangan karir. Untuk variabel pengembangan karir, kita melihat tabel ANOVA juga. Nah, pada tabel ANOVA ini kita lihat tingkat signifikansi dalam variabel baris deviation from linearity. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya data dikatakan memiliki hubungan linear apabila data tersebut menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 5%. Nah, di sini tingkat signifikansinya itu di bawah 5% atau sebesar 0,019, sehingga pengembangan karir dengan variabel pengembangan karir dengan variabel kinerja pegawai tidak memiliki hubungan yang linear. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait praktik dalam uji asumsi klasik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.